Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional mengeluarkan aturan baru mengenai bukti kepemilikan tanah dalam bentuk sertifikat elektronik. Mulai tahun ini, Kementerian ATR BPN akan memulai penggunaan sertifikat tanah elektronik. Melalui peraturan ini, maka pelaksanaan pendaftaran tanah yang sebelumnya dilakukan secara konvensional dapat dilakukan secara elektronik, baik itu pendaftaran tanah pertama kali maupun pemeliharaan data. Kementerian ATR BPN kini tengah menyiapkan langkah-langkah pelaksanaan pendaftaran tanah secara elektronik tersebut. Pelaksanaannya diberlakukan bertahap. Hasil pelaksanaan pendaftaran tanah secara elektronik ini nantinya berupa data, informasi elektronik, dan atau dokumen elektronik yang merupakan data pemegang hak, data fisik, dan data yuridis bidang tanah yang valid dan terjaga autentikasinya. Produk dari pelayanan elektronik ini seluruhnya akan disimpan pada pangkalan data sistem elektronik. Penyelenggaraan sistem elektronik untuk pelaksanaan pendaftaran tanah ini nantinya akan meliputi pengumpulan data, pengolahan data, dan penyajian data. Hasil penyelenggaraan sistem elektronik tersebut berupa sertifikat tanah dalam bentuk dokumen elektronik. Nantinya sertifikat elektronik yang diterbitkan melalui sistem elektronik akan disahkan menggunakan tanda tangan elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Bincang Editor Liputan6.com. Tumben ya, kita mengudara malam-malam gini, tapi mau pagi, mau malam, mau siang, kita harus tetap semangat. Karena Bincang Editor seperti biasa akan menghadirkan banyak banget informasi terbaru yang pasti akan kita bahas dengan narasumber-narasumber kelas A. Gila ya, kelas A guys. Dan akan hadir via online kali ini bersama kita. Selain itu juga akan ada 3 panelis, para pimpinan redaksi dari media-media yang ada di KLY Group. Nah, seperti teman-teman yang udah tonton tadi dari video yang sudah kita sajikan, hari ini kita akan berbincang tentang sertifikat elektronik. Nah, sertifikat tanah elektronik dan bagaimana penerapannya. It sounds new? Yes, it is because it's literally brand new. Ya, mungkin kita juga masih bingung, itu nanti bentuknya gimana, cara daftarnya gimana, terus nanti biar nggak hilang tuh gimana negara menjamin. Kita akan langsung ngobrol dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang dan juga Kepala Badan Pertanahan Nasional, Bapak Sofyan Djalil. Assalamualaikum, Pak Sofyan. Halo, Pak Sofyan, maaf audionya belum keluar, Pak. Oke, baik. Ya. Waalaikumsalam, apa kabar? Alhamdulillah, Pak Sofyan. Sehat, Pak? Sehat, alhamdulillah. Saya lihat peserta ini udah kayak rapat TRBTN aja ini. Sebagian besar wajah-wajah yang saya kenal yang tampil di layar. Ini berarti antusias, Pak, mau ketemu Bapak malam hari ini, Pak. Kalau kami sudah sering sekali ketemu, Bapak, apalagi dengan adanya Zoom ini, rapat bisa 1 hari 3-4 kali, terus kemudian berbagai hal kita bisa bicara langsung, ada masalah bisa komunikasi langsung, luar biasa teknologi yang ada dan itu memudahkan hidup kita, menyebabkan banyak sekali hal-hal yang selama ini belum dipikirkan, menjadi praktis dan menjadi realita. Betul. Semua itu banyak sekali orang yang terkaget-kaget dengan perkembangan teknologi ini. Termasuk soal sertifikat tanah ya, Pak? Elektronik. Iya, betul. Nah, Pak Sofyan, saya juga mau memperkenalkan dulu nih, Pak. Ada beberapa panelis, ada 3 pimpinan redaksi dari grup KLY. Yang pertama ada Mbak Irna Gustiawati, pimpinan redaksi dari Liputan6.com. Halo Mbak Irna, selamat malam. Mbak Irna, maaf audionya belum keluar, Pak. Mbak. Halo, selamat malam. Selamat malam Pak Sofyan. Terima kasih Pak sudah bergabung di Bincang Editor, Pak. Ya, selamat malam Irna.
Selain Mbak Irna, ada juga nih Pak yang nggak kalah cantik dari Mbak Irna, ada Mbak Retno Pinasti, pimpinan redaksi dari SCTV dan Indosiar. Hai Mbak Retno, selamat malam. Halo, malam Mas Ito. Lalu loh Mas Ito tuh bikin sumringah lagi, padahal tadi udah agak-agak ngantuk gitu. Alhamdulillah ya Mbak. Ya Pak Sofyan, selamat malam Pak. Selamat malam, Retno. Selamat malam. Diskusi untuk topik yang lagi hangat dan ditunggu-tunggu penjelasannya nih oleh banyak netizen khususnya. Betul. Dan Pak, ini ada satu nih Pak yang paling ganteng di antara panelis saya selain Bapak pastinya. Ada pimpinan redaksi dari Merdeka.com, ada Mas Ramadian Fadila atau Mas Ian. Halo Mas Ian, selamat malam. Malam, halo, Assalamualaikum Mas Ito, Pak Menteri. Ya Mas Ian. Semoga sehat selalu Pak. Ya, baik, Mbak Irna, Mbak Eno, Mas Ian, seperti biasa saya mau ke Pak Menteri terlebih dahulu, boleh ya? Jadi kita minta tunggu sebentar. Pak Sofyan, ini kalau berbicara tentang sertifikat tanah elektronik, banyak masyarakat yang mungkin belum familiar, Pak. Tapi sebelum kita membahas detail, sebetulnya kenapa kemudian Kementerian Agraria ini mengeluarkan kebijakan tentang sertifikat tanah elektronik? Apakah berdasarkan hasil tinjauan sebelumnya, sertifikat fisik itu kurang efektif, atau ada pertimbangan lain, Pak, sehingga dikeluarkan sertifikat tanah elektronik? Ya, terima kasih, Mas. Yang pertama adalah ingin saya jelaskan bahwa ATR BPN ini terus melakukan perbaikan, melakukan reformasi, melakukan berbagai peningkatan layanan, sehingga sasarannya adalah BPN yang lebih baik, melayani secara profesional. Oleh sebab itu, BPN dalam beberapa tahun terakhir ini terus melakukan inovasi. Dulu Anda ingat kalau membuat sertifikat, 1 tahun BPN itu membuat sertifikat sekitar 1 juta sertifikat 1 tahun seluruh Indonesia. 2017 saya ditugaskan kemari oleh Presiden, kemudian Presiden menetapkan target yang kita sama-sama ingin capai, yaitu 5 juta. Kita perkenalkan produk yang disebut dengan PTSL, pendaftaran tanah sistematik lengkap. Jadi yang tadinya biasa sekitar 800.000 sertifikat, ya, produk BPN, kemudian dengan produk PTSL kita bisa mencapai lebih dari 5 juta. Target itu terus ditingkatkan lagi. 2018 menjadi capaiannya seluruh produk PTSL sampai dengan 9 juta. 2019 sampai dengan 11 juta. 2020 karena ada COVID, ada realokasi anggaran, kami masih bisa mengeluarkan produk PTSL mencapai lebih dari 6,5 juta. Ini adalah bagian dari bagaimana BPN terus meningkatkan pelayanan kepada publik. Di samping itu juga kami terus melakukan peningkatan pelayanan yang selama ini banyak tunggakan di kantor BPN. Apa itu tunggakan? Masyarakat datang ke BPN minta ganti nama, minta balik nama, minta pemecahan sertifikat, minta ini, minta itu. Nah, itu banyak sekali karena pekerjaan terlalu banyak di BPN, kadang-kadang itu lama baru selesai. Kita terus perbaiki sistem supaya layanan itu bisa lebih cepat. Alhamdulillah yang tadi misalnya di kantor Bogor dulu saya ingat waktu saya baru masuk tunggakannya sampai dengan 12.000 kalau tidak salah, ya 12.000 tunggakan layanan BPN. Ya, Bogor ini memang terlalu besar karena 5 juta orang dilayani oleh satu kantor. Ya, nah sekarang kemudian menjadi relatif hampir habis, terkikis. Ya, jadi kita perbaiki yang tertunda. Yang tidak bisa kita layani, kita kembalikan. Yang bisa kita layani, kita cepat selesaikan, dan lain-lain. Hari ini, kalau Mas pergi ke kantor BPN, saya bisa mengatakan bahwa BPN kini lebih baik. Walaupun belum sebaik harapan masyarakat. Tapi kami punya komitmen, seluruh insan BPN yang hadir di sini, dan seluruh insan BPN seluruh Indonesia, kami punya komitmen. Ingin melayani masyarakat secara lebih baik, secara lebih profesional, secara lebih dipercaya. Jadi itu background-nya. Kemudian
bidang IT ini memang menarik karena ini barang baru, ya kan? Banyak orang terkaget-kaget. Iya, Pak. Halo? Oke. Iya, Pak Sofyan? Oke. Iya. Kalau begitu, bagian dari pelayanan publik tadi, kami memperkenalkan layanan elektronik. Ya, layanan elektronik. Hari ini ada 4 layanan sudah menggunakan layanan elektronik. Ya, misalnya pengecekan tanah. Dulu kalau Anda mau pengecek tanah harus ke kantor BPN. Sekarang bisa dicek lewat layanan elektronik, lewat telepon, lewat komputer. Kemudian juga kalau ingin tahu berapa zona nilai tanah kalau mau terjadi transaksi di daerah yang sudah ada zona nilai tanah bisa dicek secara elektronik. Kemudian kalau masyarakat mau menjaminkan tanahnya dapat pinjaman di bank, maka ada yang disebut dengan hak tanggungan. Hak tanggungan juga sudah dengan secara elektronik. Tidak perlu lagi ketemu dengan pejabat BPN. Cukup bank, masyarakat, peminjam, berurusan dengan PPAT, dengan bank, kemudian bank akan mendaftarkan hak tanggungan secara elektronik. Nanti kalau masyarakat telah membayar utang, maka hak tanggungan itu disebut diroya. Diroya itu artinya dihapus hak tanggungannya. Itu juga dilakukan secara elektronik. Jadi 4 layanan sekarang ini sudah menggunakan transaksi elektronik. Akibatnya apa yang terjadi? Antrian di kantor BPN. Kantor BPN yang sibuk sekali, misalnya hampir semua kantor Jakarta, Surabaya, kota-kota besar yang sibuk sekali, itu dengan ada 4 layanan elektronik ini berkurang antriannya bisa sampai 30-40%. Untuk diketahui hari ini yang namanya layanan hak tanggungan dan roya sudah 100% berbasis elektronik. Alhamdulillah, tidak ada masalah sama sekali, ya kan? Nah, dalam rangka kita meningkatkan lebih bagus pelayanan kita kepada masyarakat, kemudian kita akan memperkenalkan sertifikat elektronik. Ya. Nah, sertifikat elektronik ini sebenarnya bukan barang yang aneh. Cuman kemarin ada kutipan yang di luar konteks, ya, bahwa seolah-olah BPN akan menarik semua sertifikat. Karena kutipan seperti itu membuat semua orang bangun dan mikir apa-apaan ini BPN mau menarik sertifikat kita. Itu tidak benar kutipan tersebut. Nanti kita jelaskan lebih detail. Ya, nah ini jadi menarik Pak, karena memang kalau betul seperti yang disampaikan oleh Pak Sofyan ketika kebijakan ini mulai diinformasikan kepada masyarakat, kemudian terutama di media sosial Pak Sofyan, banyak warganet begitu, termasuk juga beberapa mungkin pembaca liputan6.com berpikir bagaimana kemudian nasib orang-orang yang sudah memiliki sertifikat tanah fisik gitu, apakah mereka harus mendaftar ulang atau mungkin nanti secara otomatis keluar elektroniknya atau seperti apa Pak Sofyan? Mungkin itu bisa dijelaskan Pak Sofyan. Ya. Terima kasih. Yang pertama, itu peraturan menteri telah dikeluarkan untuk bisa kita mulai memperkenalkan sertifikat elektronik. Kembali, mulai memperkenalkan sertifikat elektronik. Untuk mulai itu, maka harus ada dasar hukumnya. Maka dasar hukum itu dikeluarkan peraturan menteri, karena dengan peraturan menteri kita bisa mendaftar untuk di BSSN, Badan Security Cyber Nasional. Kita bisa mendaftarkan di Kominfo sebagai regulator yang mengatur ICT. Itu. Maka peraturan itu dikeluarkan adalah untuk memungkinkan BPN mulai menerapkan sertifikat elektronik. Tapi sekarang belum siap karena teknisnya harus kami keluarkan aturan lebih detail. Yang ribut kemarin adalah orang mengutip secara tidak tepat atau di luar konteks dari peraturan tersebut bahwa akan ada penarikan.
Yang benar adalah penarikan itu tidak kita lakukan, dan saya jamin, dan bahkan saya ingatkan kepada masyarakat, jangan pernah ada yang percaya kalau ada orang mengatakan mau ditarik sertifikatnya, itu nggak ada, ya, nggak ada. Jadi apa yang kita lakukan tahun ini dengan adanya peraturan menteri tadi telah ada dasar. Kita akan coba di beberapa kota dulu, dan kita uji coba dengan tanah yang masih terbatas. Kita uji coba di Jakarta 5 kantor, kemudian di Surabaya 2 kantor, kemudian mungkin kita pilih 1, 2, 3 kantor lain yang sudah siap, masyarakatnya, infrastrukturnya sudah siap. Kemudian kita juga batasi lagi bahwa yang kita lakukan itu mungkin masih terbatas kepada tanah-tanah pemerintah daerah. Itu taman misalnya mau disertifikatkan, kita bikin sertifikat elektronik. Kemudian masjid, bukan masjid, jalan, kemudian fasilitas-fasilitas umum yang disertifikatkan, kita bikin sertifikat elektronik. Begitu juga tanah-tanah milik perusahaan, misalnya ada gedung Jalan Tamrin, Jalan Sudirman ini, kalau mereka mau perpanjangan HGB-nya, kita keluarkan sertifikat elektronik. Ini adalah bagian dari uji coba, ya kan, sambil mengedukasi masyarakat. Baik. Nanti pelan-pelan akan kita perluas. Tapi sertifikat yang lama tetap berlaku, tidak ada perubahan apapun. Jadi, Mas, sertifikat elektronik adalah mengubah formatnya saja. Tadinya dalam bentuk kertas, nanti yang kertas ini sudah ada dalam format digital, ya. Itu. Oke. Baik, ada beberapa poin yang saya ingin catat, Pak, sebelum saya lempar ke para pimpinan redaksi. Jadi sertifikat tanah yang sudah dimiliki oleh warga yang berbentuk fisik itu masih berlaku, itu yang pertama. Dan kemudian kalau ada hoax atau berita bohong yang tersebar tentang penarikan sertifikat oleh Kementerian Agraria, itu tidak benar, karena tidak akan ada penarikan sertifikat oleh Kementerian Agraria. Dan sampai dengan saat ini yang sudah dilakukan adalah uji coba yang dilakukan di beberapa kantor BPN, baik itu di Jakarta dan Surabaya ya Pak, dan ini juga masih dilakukan untuk tanah-tanah yang terbatas dalam artian yang dimiliki oleh Pemda, begitu seperti taman atau jalanan, dan juga di swasta yang mungkin memang akan memperpanjang hak gunanya, gitu kira-kira ya Pak. Itu yang perlu kita catat dan cukup menjawab beberapa kekhawatiran. Pada Mbak Eno. Mbak Eno tadi sudah mendengarkan beberapa penjelasan sedikit dari Pak Sofyan. Mungkin ada yang ingin ditanyakan, Mbak Eno, silakan. Ya, Mas Ito. Halo. Ya, maaf ini kalau sinyalnya kurang. Ya. Oke. Ya. Selamat malam Pak Sofyan. Saya mengapresiasi nih upaya digitalisasi sertifikat ya, yang dari penjelasan Bapak barusan menawarkan sejumlah manfaatnya. Dan sebagai media juga warga, kami berharap digitalisasi ini jadi solusi juga Pak atas berbagai permasalahan pertanahan yang ada. Nah, saya ada 2 pertanyaan nih Pak Sofyan. Yang pertama ini terkait pengalaman pribadi dulu ya Pak ya. Jadi ini sekitar 2 tahun lalu, saya dan beberapa teman ini membeli sebidang tanah di kawasan Bogor, Pak Sofyan. Saat beli, kami verifikasi sampai 3 kali ke BPN setempat. Dan juga bersama 2 bank BUMN. Dan dinyatakan clean, jadi tidak ada masalah dan sah oleh BPN kedua bank tersebut. Rencananya akan ini Pak dibikin klaster kecil gitu untuk 60 rumah sederhana. Tapi saat sedang dibangun nih Pak Sofyan, tiba-tiba ada pihak lain yang mengklaim memiliki tanah ini, dan pihak tersebut juga memiliki sertifikat asli dengan nomor berbeda yang dikonfirmasi clean juga Pak oleh kantor BPN yang sama. Jadi tampaknya ada 2 sertifikat asli yang sah dan dua-duanya produk BPN atas lokasi tanah yang sama. Nah, saat ke BPN pusat,
kebagian sengketa saat itu Pak dikembalikan ke BBN lokal tersebut dan sampai sekarang belum ada penyelesaiannya. Jadi saya termasuk pihak-pihak yang berharap pada e-sertifikat ini Pak. Mudah-mudahan dan sekaligus saya ingin bertanya ke Pak Sofyan, bagaimana Pak e-sertifikat ini bisa mengakselerasi penyelesaian persoalan-persoalan sertifikat ganda atas tanah yang sama ini di Kabupaten kawasan Bogor, Pak. Mungkin tadi kan Bapak sampaikan ini kawasan yang cukup crowded ya, bebannya cukup banyak. Nah, bagaimana ini dapat diakselerasi penyelesaiannya oleh e-sertifikat ini, termasuk juga persoalan sengketa tanah yang lainnya. Itu satu. Yang kedua, terkait program e-sertifikat ini, Pak, apakah ada referensi digitalisasi land registry atau land records di negara lain nih yang digunakan sebagai acuan? Karena kalau saya sempat baca itu Pak, digitalisasi land records di India ini Pak yang diluncurkan tahun 2008, ini setelah 12 tahun yaitu hingga tahun 2020 nih Pak, belum mencapai 50% dari target yang dicanangkan. Nah, untuk yang akan Bapak jalankan ini apakah ada referensinya dari negara mana dan seperti apa tahapan-tahapan selanjutnya Pak? Apakah akan ada semacam konsultasi publik atau seperti apa mekanisme pemilihan vendornya? Dan kami sih sangat berharap dilakukan secara terbuka Pak karena meski berbeda program tapi publik sering mengaitkan, begitu pula netizen ya, mengaitkan dengan IKTP Pak, jadi sama-sama I gitu kali ya. Jadi begitu dengar e-sertifikat langsung teringat kenangan kenangan korupsi IKTP yang cukup melukai hati publik tampaknya. Jadi karena itu rame di netizen juga. Itu Pak pertanyaannya. Terima kasih Pak Sofyan. Baik, terima kasih Mbak Eno. Silakan Pak Sofyan. Terima kasih Mbak Retno. Terutama pertama saya ingin komentar tentang sertifikat ganda tumpang tindih yang Mbak Retno sampaikan. Saya mengakuin bahwa itu terjadi. Kenapa itu terjadi? Ini adalah peninggalan ya. Dulu kita itu belum punya teknologi secanggih hari ini. Waktu itu orang datang misalnya si A, kalau lebih jauh lagi, dulu pemerintah di daerah Bogor, Bekasi, dan lain-lain itu banyak tanah-tanah yang barangkali tidak ada jin buang anak kalau istilah kita, ya kan? Kemudian dipikirlah program tanah itu dibagikan misalnya dalam bentuk redistribusi tanah, ya. Itu kejadian tahun-tahun 70, 60, 70 ya, 70. Nah, akhirnya apa yang terjadi waktu itu pengukurannya tidak seperti sekarang. Kalau sekarang ada alat yang bisa menentukan setiap titik dengan koordinat. Jadi hari ini orang yang datang membawa alat menetapkan di sini, ini koordinatnya ini ya. Itu koordinat itu akan bisa begitu tahu koordinat dari manapun bisa kita lihat. Dulu nggak begitu. Dulu kalaupun ukur pakai tali, kadang-kadang ya pakai teodolit, ya kan. Kemudian waktu itu nggak ada ini, akhirnya dibikin kadang-kadang batas alami. Batas alami misalnya parit, pohon besar misalnya. Kemudian batas-batas alam. Dunia berubah, waktu berubah, kemudian lebih parah lagi banyak orang nggak menguasai tanahnya. Tanah itu misalnya saya beli tahun 72 misalnya atau 70 ya. Kemudian saya nggak menguasai tanahnya. Dikeluarkan sertifikat tahun 72 itu dengan ukuran-ukuran yang kita sebutkan, ya kan? Nggak dikuasai tanahnya bertahun-tahun, kadang-kadang belasan tahun, berpuluh tahun, begitu. Kemudian ada orang lain yang datang ke sana, kemudian mengklaim bahwa tanah itu tanah dia. BPN ini kan tugasnya mengecek tentang kebenaran formal,
ya, kebenaran formal. Kepala desa membuat surat keterangan, kemudian yang bersangkutan mengatakan tanah dia, kemudian datang kita ukurnya mana? Kondisi yang dulu, ya, itu sudah berubah. Diukur lagi, kemudian keluarlah sertifikat yang kedua. Mungkin batas waktunya bertahun-tahun begitu, ya kan? Sehingga begitu dicek di BPN ini berdasarkan data yang ada, itu nggak tahu mana ini gitu loh. Dalam catatan data yang dibawa sertifikat yang A tadi nggak ada catatan, nggak ada blokir, nggak ada apa begitu loh. Kemudian tidak tahu Anda beli itu misalnya. Kemudian nanti orang yang 16 tahun kemudian sertifikat dikeluarkan yang mengklaim bahwa tanah itu tanah dia datang mengatakan bahwa itu adalah tanah dia. Itu misalnya contoh. Itu contoh yang apa? Bagaimana kita selesaikan? Dalam hal ini memang agak menjadi rumit sekali menyelesaikannya. Harus dilihat lagi bukti-bukti awalnya. Bagaimana bukti yang pertama diberikan dulu, ya kan? Itu ada warkah di kantor BPN. Ya. Kemudian orang kedua buktinya dari mana, ya kan? Nah, kadang kepala desa kadang-kadang mengeluarkan SKT, surat keterangan tanah. Ya, di beberapa tempat itu SKT itu loose sekali dikeluarkan. Bapak datang diberikan SKT, saya datang diberikan SKT. Ya, nah kondisi yang seperti itu yang menyebabkan terjadi tumpang tindih. Walaupun Retno kemukakan tadi itu tumpang tindih kasus Retno, saya akui bahwa itu terjadi. Sebenarnya dari segi statistik nggak banyak. Kita sekarang sudah mendaftarkan tanah sekitar hampir 70 juta bidang, ya. Yang terjadi kasus seperti Retno sampaikan itu cuma 0,0 sekian persen, ya. Tapi 0,0 sekian persen itu juga adalah masalah. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Kalau bisa kita mediasi. Ya, mediasi, kemudian itu bisa selesai kalau bisa selesai. Kalau tidak, terpaksa kemudian ke pengadilan. Di pengadilan bertempurnya juga bisa lama sekali, ya kan? Oleh sebab itulah, dulu lagi sertifikat itu diberikan nama sporadis. Sporadis di sini diberikan sertifikat, kemudian orang lain minta di sini. Pada tahun yang datang depan gitu lagi begitu, sehingga kita tidak tahu di mana sertifikat sebelumnya, ditambah tidak ada koordinat yang saya sebutkan tadi. Oleh sebab itu kita perkenalkan PTSL, pendaftaran tanah sistematik lengkap. Jadi satu desa, satu RT, satu RW, satu desa, seluruh tanah didaftarkan. Bahkan sekarang di Jawa Tengah dan Jawa Timur kita libatkan Babinsa, kita libatkan polisi di desa, Babin Kaptimas, kita libatkan RT, RW, Lurah untuk memverifikasi supaya tidak terjadi seperti Retno kemukakan. Itu juga bagian yang sedang kita perbaikin. Oleh sebab itu, apakah yang kasus misalnya seperti ini akan dikeluarkan sertifikat elektronik? Tidak. Kalau ada sengketa, kita tidak akan keluarkan sertifikat elektronik sampai sengketanya selesai. Ya. Jadi semua yang bersengketa kita selesaikan dulu. Kalau bisa selesaikan dengan mediasi, kita mediasi. Kalau tidak, kita secara administrasi kita buktikan bahwa si A yang benar, si B yang salah, kita batalkan salah satu. Ya kan? Tapi kalau sertifikat lama itu menjadi rumit sekali secara administrasi. Apalagi sudah beralih tangan. Ya, ini adalah peninggalan masa lalu yang terus kami coba perbaiki. Jadi harapannya memang dengan adanya sertifikat tanah elektronik ini bisa meminimalisir kasus seperti yang tadi disampaikan oleh Mbak Eno ya Pak? Kedepannya ya tentu, apalagi kita melakukan tadi yang saya sebutkan, pendaftaran tanah sistematik lengkap. Satu desa seluruhnya, semua bidang tanah kita daftarkan. Di situ akan ketahuan ini tanah si A, ini tanah si B, apakah tanah ini sudah ada sertifikat atau tidak, dan lain-lain. Itu semua kita lakukan dengan pendekatan perbaikan. Ya. Baik. Terus pertanyaan kedua, iya Pak.
tadi dari Retno, pengalaman di India katanya bahwa sekian lama program ini tidak jalan secepat yang diharapkan. Kita juga antisipasi hal yang sama. Karena Indonesia adalah begitu luas. Ada kota yang sudah sangat advance, ada kampung dan daerah yang masih jauh dari infrastruktur yang memadai. Oleh sebab itu kita bayangkan program sertifikat elektronik ini akan perlu lama transisinya sampai seluruh tanah itu nanti bisa menjadi elektronik. Apakah setahun, apakah 5 tahun, apakah 10 tahun, kita akan lihat. Tapi kita harus mulai dari sekarang. Karena ini adalah penggunaan teknologi yang paling aman, yang paling mudah, tidak bisa dipalsukan, dan lain-lain. Baik. Jadi artinya memang ini masih, sekali lagi ini masih dalam trial ya Pak, dan kita belum tahu kapan nantinya, berapa tahun butuh waktu untuk betul-betul sampai bertransformasi dari yang fisik menuju elektronik gitu ya Pak Sofyan ya? Iya, menuju elektronik yang full ya. Ya. Tapi kalau yang baru, sudah sebutkan tadi, tidak perkenalkan. Tadi bagus sekali Retno mengatakan, jangan sampai terjadi kasus IKTP kedua. Ya kan? Nah, untuk tahap sekarang ini kita kerjakan sendiri, Retno, dengan sistem yang ada, IT yang ada, data tanah yang kita miliki, bantuan dan tenaga orang kita sendiri untuk uji coba. Ke depan nanti tentu kita akan menggunakan mekanisme yang kita lakukan dengan misalnya KPBU ya, kerjasama private swasta dan negara, dan akan dilakukan tender secara sangat transparan. Dan untuk diketahui bahwa cuman keledai pun tidak mau masuk ke dalam lubang yang sama ya. Jadi kalau misalnya ada pejabat pemerintah melakukan kekeliruan yang sama, itu lebih parah daripada keledai. Itu patut dicatat tuh Pak, quote of the day Pak Sofyan, luar biasa. Tapi intinya message yang ditanyakan oleh Mbak Eno memang sangat make sense sih Pak, apalagi kalau kita berkaca pada kasus-kasus yang seperti yang disampaikan oleh Mbak Eno, itu juga sempat jadi pembicaraan di publik, dan mudah-mudahan seperti apa yang disampaikan oleh Pak Sofyan tidak terjadi ya Pak, hal-hal yang seperti dengan IKTP di kasus sebelumnya. Pak Sofyan, kita pindah ke Mas Ian. Mas Ian, silakan kalau ada pertanyaan kepada Pak Sofyan. Terima kasih Mas Ito. Dari saya ini Pak, berapa kali juga kan dari Pak Menteri mengungkap adanya mafia tanah itu Pak. Jadi permainannya kan juga kasar sekali ya Pak. Yang tahun 2020 kemarin terungkap di Jakarta Selatan. Ceritanya mau tanah, terus tiba-tiba dibawa ke notaris kali kong, dipalsukan lah gitu. Si orangnya dikasih. Nah juga pas juga kemarin juga Desember kan diungkap juga beberapa modusnya ya, yang sampai pura-pura sengketa ya, sampai ke MA, ke perintah eksekusi lah, yang si punyanya malah bingung gitu. Nah itu kan cara yang mengerikan ya, kalau misalnya orang-orang yang umum nggak kepikiran lah gitu, bagaimana sih main kayak gitu kan. Perusahaan yang saya katakan tuh bayang kalau saya rumit, sampai tadi Mbak Eno mahal, ribet gitu Pak. Nah ini mungkin ada begitu muncul orang khawatir gitu, wah yang sertifikat gue pegang aja masih bisa dipakai main gitu, apalagi yang ini gitu kan. Ditambah lagi waktu itu kan kalau nggak salah ada beberapa yang melibatkan dari Dukcapil ya Pak, kalau nggak salah ada honorer yang masukin IKTP gitu kan. Nah pertanyaannya, jaminan apa sih Pak yang membuat si IKTP ini si KTP juga si sertifikat ini lebih lebih aman gitu, agar nggak bisa menghindari mafia tanah, agar bisa nggak dipakai macam-macam gitu. Nah, yang kedua, untuk misalnya nanti setelah jangka panjang dengan masyarakat, berapa sih Pak biayanya yang harus dikeluarkan gitu? Ini kan untuk mencegah pungli-pungli gitu ya. Karena kalau dari BPN sih kayaknya sudah agak ini ya Pak ya, cuma kadang-kadang yang ini aparat-aparat di RW di desa ini yang masih suka mengatasnamakan BPN, minta uang rokok, minta apa gitu. Nah ini masih kejadian di beberapa tempat yang kita terima laporan. Yang mudah-mudahan pure nanti gratis, full ke masyarakat gitu, dan nggak ada lagi sih yang bawa-bawa BPN atau untuk segala macam. Baik. 2 pertanyaan aja. Makasih Pak Menteri. Thank you Mas Ian. Silakan Pak Sofyan. Terima kasih Mas Ian. Ini masalah mafia tanah memang ini kalau kita bicara mafia tanah cuma ada di Indonesia. Kalau kita bicara land mafia di luar negeri bingung mereka. Jadi orang ini luar biasa kreatif gitu. Kalau land mafia di luar negeri yang terkenal ada Godfather itu ya, atau di bidang narkoba ya kan, ya
Tapi di Indonesia mafia tanah. Nah, mafia tanah ini ada suatu yang kita perangin. Kami udah banyak tangkap ya mafia tanah. Ya mafia tanah maksudnya istilah generik penjahat ya yang menggunakan berbagai cara untuk kemudian membuat tanah si A diklaim oleh dia, tanah si A dijual oleh si B, ya kan. Salah satu sebabnya atau salah satu ini ya sebabnya adalah karena sertifikat tadi. Oleh sebab itu, ini kalau ada penonton yang kalau ada orang datang Anda menjual tanah, ya, ini banyak ini kesempatan jual tanah, iklan tanah, kemudian ada orang datang, saya mau beli tanahnya. Boleh nggak lihat sertifikat dulu, saya mau ngecek ke BPN, ya kan? Nah, mafia tanah ini bikin begitu rupa, pura-pura ada nanti kantor notaris, dia bawa itu sertifikat itu ke kantor notaris, ada plangnya, padahal itu kerja mafia semua, personifikasi, ya kan? Datang ke sana ke notaris itu, dia sudah lihat dulu, udah pinjam dulu ini sertifikat. Nanti dia bilang kita ketemu di kantor notaris. Datang ke kantor notaris yang kasus yang dibongkar waktu itu. Sampai ke sana, dia bilang, oh nggak jadi Pak, nggak jadi. Akhirnya notaris itu mengembalikan sertifikat tadi yang dipinjam. Padahal yang dipinjam ini palsu sekarang, yang dikembalikan palsu. Yang aslinya udah dipegang oleh mafia tadi. Kemudian oleh mafia dijual ke pihak lain, digadaikan pihak lain. Yang menggadaikan, yang menerima gadai, cek ke BPN. Bersih, karena memang sertifikat asli. Milik tanah nggak tahu bahwa yang dia pegang, dia dibawa ke rumah, yang taruh di laci atau taruh di berangkas, itu sertifikat palsu. Ya kan? Nah, yang begini tidak akan terjadi lagi kalau kita sudah digitalisasi. Data tanah, ini nanti orang boleh pegang, kita stempel aja bahwa sertifikat ini telah didigitalisasi dan sertifikat ini menjadi tidak berlaku lagi. Tapi sebagai bukti masyarakat kalau saya punya tanah sertifikat ini, dokumen elektroniknya sudah ada di BPN. Ini boleh aja dipegang. Oleh sebab itu kita nggak akan tarik. Jadi nanti kalau bisa ada sertifikat yang kita ubah dengan elektronik, kalau mau dipegang oleh masyarakat, kita kembalikan ke masyarakat. Cuma kita gunting aja mungkin di pojoknya. Seperti orang punya paspor itu digunting, tidak ada manfaatnya lagi. Tapi ini kalau ada apa-apa, dia bilang bisa lihat data-data ini. Sama dengan data elektronik. Itu yang pertama. Pak, sebelum lanjut Pak, saya tertarik nanya juga nih Pak, dari penjelasan Pak Sofyan. Mas Ian, maaf saya tambahin pertanyaannya. Artinya nanti ketika ada bentuk sertifikat tanah ini Pak, bisa nggak Pak? Misalkan saya calon pembeli tanah begitu Pak, kemudian saya bertanya soal sertifikat tanah kepada penjual gitu. Bisa nggak Pak nomor seri atau nomor resi atau nomor sertifikatnya itu kita cek via online atau lewat aplikasi mungkin karena udah digital base gitu Pak, sehingga kita nggak harus ke kantor BPN gitu, kita bisa langsung mengecek bahwa oh iya itu sertifikatnya betul terdaftar secara elektronik di BPN dan ini sudah sah untuk dijual gitu. Apakah nanti itu mungkin juga Pak untuk dilakukan Pak ke depannya? Dimungkinkan, tetapi tentu yang bisa mengecek adalah orang yang punya kepentingan. Sama seperti saya nggak bisa ngecek rekening Anda. Ya kan? Jadi kalau saya bisa ngecek rekening Dian, apalagi bisa saya pindahkan rekening Dian, senang bener gitu. Jadi nanti kalau misalnya orang mau jual tanah, selama ini kan tunjukkan ini sertifikatnya, kan ngecek ke BPN. Nanti orang itu mengatakan, oke, bisa di-print bahkan oleh yang bersangkutan. Tapi itu bukan bukti, ya kan? Yang bukti nanti lewat sistem ini, di-print aja ini. Oh ini sertifikatnya. Yang di dalam bentuk elektronik ini. Nanti kalau mau transaksi mengikuti prosedur yang ada PPAT, ada akte, ada macam-macam gitu loh. Jadi nggak perlu lagi ke BPN untuk mengecek ini karena bisa dicek secara elektronik begitu. Oke, baik. Cukup jelas Pak, terima kasih. Apakah aman, ya kan? Sebenarnya kalau kita lihat bukti-bukti elektronik yang ada, ya kan, itu aman sekali. Satu dua case misalnya seperti iktp yang waktu itu dibikin
itu penyelewengan yang seperti itu, ini sekarang oleh IKTP juga mereka sudah tutup semua itu, ya kan? Nah, kita ini kan mendatang belakangan, semua kelemahan-kelemahan yang ada ini kita tutup semua. Jadi nanti yang pertama kita ikuti standar yang ditetapkan oleh Badan Security Cyber Nasional. Kita ikuti standar yang dikeluarkan oleh Kominfo. Kita juga akan mungkin nanti ISO khusus untuk standar keselamatan IT. Jadi sebenarnya dari segi keamanan dan reliability-nya jauh lebih aman, begitu ya. Kemudian dengan proteksi yang berlapis-lapis, ya kan. Mungkin saya ingin menggambarkan sedikit pada masyarakat. Dulu kita itu kalau punya rekening bank itu ada buku tabungannya. Sekarang nggak ada lagi buku tabungannya, ya kan? Yang ada adalah di dalam ini aja. Saya mau pindahkan uang, bla bla bla, keluar uangnya gitu kan. Yang bisa saya masuk akses ke rekening. Kalau lupa password, nanti hubungan dengan bank. Kalau pakai misalnya biometrik, ya kan, biometrik ini lapor ke bank, banyak persyaratan ditanyakan. Itu uang yang ada di bank itu jumlahnya itu ribuan triliun, tapi tidak ada yang hilang gitu kan. Nah, itu. Begitu juga di pasar modal. Oleh sebab itu dokumen elektronik sebenarnya cukup aman. Cuman saya nggak bisa meyakinkan kalau bapak-bapak atau orang masyarakat yang belum familiar dengan masalah itu. Oleh sebab itu kita biarkan. Kalau misalnya masyarakat mau yang kertasnya aja, oke. Kalau misalnya mau dijaminkan ke bank kan nanti datanya sudah dimasukkan ke dalam elektronik. Ini pegang aja, udah digunting misalnya atau sudah distempel. Jadi oleh sebab itu nggak ada penarikan, ya kan? Untuk biaya Pak, gimana Pak? Udah ada standarnya Pak? Itu dengan elektronik ini menjadi jauh lebih murah karena di masa depan kantor BPN pun itu kalau kita lihat negara maju itu akan makin kecil kalau seluruh tanah sudah terdaftar, tapi itu akan perlu waktu yang panjang. Ya, dan yang paling penting ada Pak Dian, Mas Dian, kita harus menerapkan segala teknologi pelayanan publik yang jauh lebih baik. Pak Presiden dalam kampanyenya mengatakan bahwa negara ini akan menuju DILAN, digital melayani, ya, melayani secara digital, sehingga masyarakat, termasuk Undang-Undang Cipta Kerja sekarang, nanti izin-izin itu digital aja. Kami juga memperkenalkan RDTR, rencana detail tata ruang. Jadi nanti seluruh detail rencana detail tata ruang akan ada di dalam bentuk digital, di dalam komputernya Kementerian ATR. Namanya GISTARU, Geo Information System Tata Ruang. Kalau Anda melakukan investasi di Surabaya, misalnya mau bikin rumah atau apa, lihat aja di GISTARU itu. Di situ warnanya apa? Warna untuk perumahan atau warna hijau. Apa persyaratannya? Tidak perlu lagi Anda pergi ke Surabaya itu, ya kan? Tinggal nanti minta izin lewat OSS. Itu ada bagian dari digital melayani. Nah, tentang mewah tanah ini saya tahu bahwa masyarakat masih skeptis. Maka kita lakukan secara pelan-pelan sampai kemudian termasuk profesor yang menulis kemarin yakin bahwa itu ada aman gitu loh. Baik, kita tunggu ya Pak nanti berapa kira-kira besaran biaya dan segala macam jika nanti sudah mulai diaplikasikan secara lebih luas. Baik, terakhir Pak, saya mau memberikan kesempatan kepada Mbak Irna. Mbak Irna silahkan. Iya, selamat malam Pak Sofyan. Ini pembicaraan yang sangat penting dari awal. Ini saya merangkum ada 3 hal nih Pak, yang memang menjadi kekhawatiran publik dan juga menjadi concern daripada media untuk menyampaikan keresahan-keresahan yang ada di publik. Pertama masalah infrastruktur Pak. Jadi sebisa mungkin Kementerian ATR atau BPN itu memberikan penjelasan Pak. Seperti apa sih infrastruktur yang digunakan oleh ATR atau BPN dalam melakukan sertifikat elektronik ini Pak gitu. Termasuk tadi Bapak juga sudah menjelaskan bahwa titik koordinatnya pun harus sangat detail gitu kan. Nah, supaya tidak terjadi salah paham gitu. Nah, sebenarnya
dari sisi infrastruktur nih mana Pak yang di apa menjadi acuan untuk satu map-nya ini Pak, untuk one map-nya ini mana yang jadi acuan? Karena kita tahu setiap kementerian juga punya 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 data-data soal tanah ini. Jadi LH punya data tanah, kemudian ESDM punya data tanah, terus ini kan belum terintegrasi Pak. Apakah nanti semua dari kementerian ini akan terintegrasi? Nah ini mungkin Pak yang harus terus-menerus dijelaskan oleh Kementerian ATR mengenai infrastruktur ini. Kemudian poin kedua yang juga menjadi pertanyaan publik adalah masalah keamanan Pak. Walaupun tadi Bapak sudah mengatakan ini keamanannya dijamin, tapi sekali lagi publik tuh perlu pembuktian gitu loh. Dan saya sangat sepakat tadi Bapak bilang bahwa ini tidak ada targetnya gitu. Jadi memang dibiarkan secara alami sampai orang itu merasa bahwa ini memang dia membutuhkan gitu. Nah, ketika kita pandemi selama ini kita tidak bisa melakukan kerja jarak jauh, belajar jarak jauh. Nah, tapi ketika kondisi memaksa, mau nggak mau kita bisa gitu loh. Nah, ini saya tadi sepakat dengan Bapak bahwa ini tidak ditarget. Jadi Bapak membiarkan secara alami sampai orang benar-benar butuh ya Pak ya. Nah itu. Kemudian poin ketiga ini yang seperti disampaikan Ramadian tadi adalah masalah keamanan Pak. Jadi masalah keamanan ini menyangkut soal kredibilitas Pak. Karena kita tahu mafia tanah itu sudah bukan rahasia umum, kadang juga melibatkan pihak-pihak BPN Pak. Jadi kita memang tidak menutup mata itu terjadi gitu loh. Nah ini sebenarnya yang ditunggu oleh publik gitu loh. Bagaimana kami bisa percaya kepada BPN sehingga kami mau dengan sukarela memberikan atau mendaftarkan ke surat elektronik gitu. Nah ini yang harus selalu dijawab oleh Kementerian ATR. Dan seperti misalnya kita lihat perbankan Pak, perbankan tuh walaupun sudah bertahun-tahun, tapi di Indonesia yang punya rekening baru 92 juta Pak, gitu, baru seratusan juta gitu. Bayangkan dari 270-an yang punya rekening cuma segitu gitu loh. Masih banyak yang belum melek, padahal tuh usianya sudah sangat panjang. Mungkin ini juga akan jadi PR pemerintah ke depan gitu. Tapi ini kita apresiasi sebagai terobosan yang bagus Pak. Jadi kita harus memulai dari sekarang, tapi juga ada PR yang harus disertai mengenai keterbukaan sejelas-jelasnya, bagaimana infrastrukturnya, bagaimana keamanannya, bagaimana kredibilitasnya, sehingga kita dengan sukarela percaya bahwa ini tidak sekedar jargon, tapi Kementerian Bapak memberikan fondasi untuk dikerjakan oleh kedepannya gitu. Jadi minta tolong Pak untuk yang 3 poin tersebut benar-benar diberikan penjelasan sejelas-jelasnya kepada publik, dan kami sangat mendukung supaya terobosan ini juga menjadi hal yang bagus Pak buat Kementerian ATR BPN. Terima kasih Pak. Terima kasih Irna. Baik. Bukan aja bagus Terima kasih Kementerian ATR BPN, tapi bagus. Apa yang terjadi kok? Ya, Pak Sofyan silakan. Oke, terima kasih. Kok ada dua suara itu? Ya, halo. Dengar nggak? Apakah suara saya terdengar, Pak? Suara Anda kedengar, tapi saya dengar suara saya sendiri. Apa yang terjadi? Baik. Halo? Oke, ya, sekarang siap. sudah bagus. Pak Sofyan, silakan Pak. Oke, terima kasih banyak Mbak Irna. Bagus sekali. Kedengeran Pak, kedengeran. Ada. Coba dicek di sana ya apa masalahnya, sehingga di sini katanya oke. Mengganggu nggak, terganggu nggak bagi pendengar?
Tidak, Enggak, Pak. Pak, aman, Pak, aman, Pak. Oke. Irna, bagus sekali. Yang pertama adalah ini bukan hanya bagus untuk BPN, ATR BPN, tapi memang bagus untuk bangsa kita, bagus untuk masyarakat. Karena bagaimanapun kita atau dunia ini bergerak ke arah dunia digitalisasi. Sekarang kita sudah merasakan dalam berbagai hal, ya. Nah, pertanyaan pertama tadi bagaimana infrastruktur? Kita sadar betul, infrastruktur sekarang ini masih terus kita bangun, ya. Tapi sambil membangun infrastruktur kita uji coba, ya, uji coba. Maka kami sangat hati dan membatasi diri dulu di beberapa kota dan terbatas untuk tanah-tanah milik masyarakat, milik pemerintah atau tanah-tanah milik perusahaan yang besar-besar yang tidak yang masyarakatnya, pemiliknya sudah sangat sadar dan sangat tahu tentang teknologi ini. Oleh sebab itu terus membangun infrastruktur IT yang sekarang ini masih terus dibangun. Kalau nanti kita perkenalkan sambil membangun infrastruktur, kita perkenalkan tahap uji coba. Oleh sebab itu jangka waktunya akan panjang sekali seperti Irna kemukakan, itu ya. Terus kemudian yang kedua tentang keamanan, ya. Nah, memang keamanan ini perlu secara orang yang mengerti bidang IT tahu bahwa keamanan IT itu adalah cukup tinggi, ya, cukup tinggi. Nah, namun kan masyarakat perlu pembuktian seperti yang Anda sebutkan. Oleh sebab itu kita juga tidak akan memaksakan, kita akan tidak memaksakan masyarakat untuk langsung menggunakan atau mengubah tanahnya, ya, sampai masyarakat yakin bahwa ini sudah lebih lebih nyaman, lebih memudahkan, lebih melayani, lebih cepat, ya. Nah, itu perlu nanti perlu waktu begitu ya. Terus kemudian Anda nanyakan kredibilitas BPN, memang itu yang terus kami perbaikin, ya kan. Jadi kenapa misalnya masyarakat begitu mendengar ide ini ribut, salah satu adalah saya juga mengatakan kepada internal BPN bahwa kita ini masih belum dipercayai sepenuhnya, ya. Oleh sebab itu ini ada bagian dari kami terus memperbaiki internal. Untuk diketahui, Mbak Irna, kantor BPN atau ATR BPN ini terus melakukan pembenahan internal, seperti juga terjadi pembenahan internal di berbagai institusi yang lain. Aparat penegak hukum melakukan pembenahan internal, kemudian polisi, kejaksaan, BPN melakukan perbaikan internal. Kita terus perbaiki, misalnya kalau ada peraturan-peraturan yang kita anggap tidak cocok lagi supaya lebih meningkatkan perlindungan masyarakat, kita ubah. Kalau dulu misalnya blokir tidak ada batas waktu, kemudian kita bikin aturan supaya ada batas waktu, memberikan kepastian. Kemudian kalau misalnya kami juga memperbaiki internal BPN, misalnya orang-orang berprestasi, orang-orang yang punya reputasi yang baik, kita berikan tanggung jawab yang lebih besar. Jadi sejak saya di Kementerian BPN ini, sekarang kami kemarin dapat award dari Komisi Aparatur Negara KSAN, bahwa sistem merit itu sudah berjalan. Itu juga bagian dari perbaikan internal. Kalau kemudian yang melanggar, saya yang orang yang korban, orang BPN banyak juga korban kriminalisasi. Ya, kalau kasus seperti itu saya bela kemanapun, ya kan, sampai ke Agung saya bela kalau misalnya orang kami menjadi korban kriminalisasi, itu juga terjadi. Tapi sebaliknya, kalau orang BPN melakukan kesalahan, kita ambil tindakan disiplin, ya. Satu kanwil saya copot, ya kan, satu direktur saya nonjobkan, begitu. Itu bagian dari upaya kita memperbaiki internal BPN. Karena BPN ini dipercaya oleh masyarakat kalau kita makin hari makin lebih baik melayani masyarakat. Saya yakin seperti yang kemukakan tadi, masih banyak masalah yang harus kita work out. Nah, oleh sebab itu target kita itu akan jauh lebih panjang
transisi. Sekarang ini yang ribut di masyarakat seolah akan terjadi sertifikat elektronik besok dan semua tanah sertifikat masyarakat akan ditarik, itu adalah lebih karena kesalahan kutip waktu itu dan menyebabkan masyarakat jadi ribut. Padahal nggak ada perubahan banyak, yang ada adalah kita meningkatkan improve pelayanan dengan menggunakan sertifikat elektronik. Ada Anda sebutkan tadi misalnya tentang koordinat. Saya pikir koordinat itu justru satu sebenarnya, ya kan? Karena koordinat itu kan standar dunia. Jadi dengan ada teknologi sekarang ini, praktis tanah setiap orang itu kalau sudah diukur dengan koordinat yang tepat itu tidak akan bergeser. Kalaupun bergeser sangat saintifik itu karena perubahan macam-macam bumi ini, ya. Jadi dengan koordinat yang ada tidak akan terjadi di masa akan datang tumpang tindih. Ya, jadi yang kita sudah mengukur yang baru tidak akan ada tumpang tindih kalau ini. Terus kemudian tentang one map policy itu juga ada bagian yang digerakkan oleh pemerintah Pak Jokowi untuk menyatukan semua tanah itu satu one map policy. Jadi berbagai kementerian nanti bisa menggunakan data yang sama untuk berbagai kepentingan. Datanya tetap sama, itu masih terus dilakukan. Sekarang untuk skala 1:50.000 rasanya seluruh Indonesia sudah ada. Tapi kan untuk kepentingan pengukuran tanah itu kita perlu skala 1:1000 atau 1:5000, 1:3000 yang jauh lebih besar atau lebih kecil, sehingga bisa kita lihat kalau misalnya lewat Google kita akan tahu tanah kita di mana, seperti Google di kota-kota besar begitu. Itu bagian terus dalam rangka kita untuk menciptakan perbaikan infrastruktur IT kita. Kemudian keamanan ini terus kita perbaiki, dan yang ketiga adalah kredibilitas BPN ini harus terus kita tingkatkan. Saya pikir Irna, kalau Anda pergi ke BPN hari ini, saya cuma punya target sederhana aja. Ingin menjelaskan kepada masyarakat, BPN kini sudah lebih baik. Ya. Dan memang diakuin, saya banyak mendapatkan apresiasi dari masyarakat bahwa pelayanan BPN sudah jauh lebih baik. Ya kan? Nah, saya berterima kasih sekali kepada seluruh insan BPN yang hadir pada hari ini. Karena kerja teman-teman yang baik sekali ini yang menyebabkan hari ini rating BPN makin hari makin baik. Kita akan melakukan terus kemudian evaluasi, bahkan rating. Apakah citra kita makin hari makin baik. Tujuannya adalah bagaimana rating kita makin hari makin baik. Karena kalau BPN makin dipercaya oleh masyarakat, maka pelayanan masyarakat akan jauh lebih baik. Ya. Jadi Irna, saya tidak menutup kenyataan seperti itu, karena ini adalah sebuah bangsa seperti Indonesia, bangsa yang baru berkembang, semuanya perlu kita perbaikin, kita improve, kita ciptakan nilai tambah, ya kan? Dan kemudian terakhir, saya pikir Anda mengatakan ini meletakkan fondasi ke depan, betul, fondasi ke depan. Ya, tapi saya yakin ini akan jauh lebih cepat. Karena apa? Generasi milenial, apalagi generasi hari ini, ya kan, dengan work from home, study from home, semua orang, anak-anak kecil sekarang sudah bisa menggunakan ini, ya kan? Ini akan cepat sekali akselerasinya. Generasi saya, misalnya kadang-kadang kalau password ada gangguan dengan telepon saya ini, saya nggak bisa nggak ada waktu deh, atau males. Sehingga saya bilang, anak saya, coba kamu lihat, coba perbaiki ini sedikit. Terus anak saya bercanda, gimana mantan Menteri ICT, nggak masih ICT, katanya gitu ya. Jadi generasi kita ini, tapi generasi yang Anda ini, apalagi generasi yang lebih muda, ini perusahaan eventually, secara alami masyarakat akan percaya bahwa sertifikat elektronik adalah cara yang paling baik untuk melindungi masyarakat dari praktek-praktek yang tak terpuji. Baik. Membuat layanan BPN lebih cepat, membuat ekonomi menjadi bergerak lebih dan membuat hak-hak masyarakat menjadi jauh lebih pasti. Baik.
Terima kasih kami ucapkan kepada Pak Sofyan Djalil, Menteri Agraria dan Tata Ruang, dan juga Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia yang sudah menjelaskan tadi. Saya pikir sudah cukup lengkap Pak Sofyan penjelasannya, karena pertanyaan-pertanyaan dari Mbak Eno, Mas Ian, dan juga Mbak Irna tadi sudah mencakup berbagai sektor. Saya juga sampai bingung Pak mau nanya apa lagi, karena tadi udah diambil semuanya sama senior-senior saya. Jadi bagus banget Pak. Dan betul, sebagai penutup mungkin kita berharap Pak, seperti yang disampaikan oleh Mbak Eno, Mas Ian, dan Mbak Irna tadi ke depannya, bahwa kita berharap adanya sertifikat tanah elektronik ini bukan hanya membantu warga untuk mencapai kepastian tentang tanah yang mereka miliki, tapi juga bisa membantu negara ke depannya Pak untuk mengatasi masalah-masalah seperti double certificate atau kesulitan warga mendapatkan sertifikat, dan terutama kemudahan-kemudahan warga yang lainnya untuk mengakses sehingga ke depannya lebih mudah. Dan kita doakan juga mudah-mudahan secara infrastruktur dan security-nya juga lebih terjamin ya Pak ke depannya, sehingga warga akhirnya mau secara sukarela ke BPN dan kemudian dibuatkan sertifikat elektronik tanahnya. Pak, saya titip salam untuk teman-teman di Kementerian Agraria. Sehat selalu Pak, dan semangat terus. Salam untuk semuanya Pak. Terima kasih Pak Sofyan. Terima kasih, Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih Ya, terima banyak. kasih juga. Appreciate ini semua orang BPN yang sudah bekerja cukup baik dan sama-sama berstruggle kita untuk bikin BPN lebih baik lagi ke depan. Terima kasih. Amin. Amin. Terima kasih Pak Amin. Sofyan, terima kasih Mbak Irna, terima kasih Terima Mas kasih Ian, ya, Pak. terima Ya. kasih atas waktunya. Ya, Terima kasih juga untuk Anda yang sudah menyaksikan 1 tahun ke belakang. Banyak informasi yang kita dapat ya, terutama tentang hoax-hoax, bagaimana sertifikat tanah elektronik yang tadi sudah dijawab oleh Menteri Agraria. Jadi kalau ada isu-isu yang di luar seperti yang disampaikan Pak Sofyan tadi, itu adalah kabar buruk, kabar hoax maksudnya, kabar bohong ya. Jadi tidak usah dipercaya, dan kita tunggu bagaimana ke depannya nanti sosialisasi dan kemudian realisasi dari sertifikat tanah elektronik ini bisa betul-betul dinikmati oleh warga masyarakat. Saya Istiarto Sigit mohon pamit, sampai jumpa di Bincang Editor berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat malam.